Welcome back to channel bersama saya Dendi. Dan saya Muhammad Mukti Sebagai kameramen, sekarang sebagai narasumber. Narasumber. Maksudnya kita akan bercerita lah. mengenai hipotermia. Apa sih hipotermia? Umumnya aja. Umumnya lebih ke penyakit Penyakit ya. penyakit di gunung sih. Penyakit gunung. Karena biasanya yang kena hipotermia itu orang-orang si tubuh orang tersebut tidak bisa beradaptasi mang sama lingkungan di Sekitar ya. di gunung Lebih ke suhu mungkin suhu, ya. suhu Dingin tubuh ya. Suhu tubuh. Jadi hipotermia itu sebenarnya gimana ya? Hipotermia itu tuh ditakut sebagai penyakit yang menakutkan sih tidak. Tidak. Karena itu terjadi kepada seseorang yang mungkin melalaikan sesuatu gitu kan. Ya. SOP lah, SOP-nya. Gitu. Standar operasional. Ya standar pendakian lah istilahnya. Ya. Dia mungkin lupa atau melalaikan sesuatu dan mungkin tidak mengetahui gitu kan apa itu hipotermia, gejalanya seperti apa. Nah, makanya di video kali ini saya akan membahas detail mulai dari ciri-ciri yang terkena hipotermi, terus kenapa bisa menyebabkan hipotermia gitu terus kan. Cara penanganannya Itu yang terakhir, yang lebih penting tuh cara penanganannya. Mungkin teman-teman juga suatu saat untuk mendaki dengan siapapun, setidaknya kita mengetahui ilmunya gitu kan ya, buat pencegahan. Atau mungkin teman kita nanti ada yang terjadi seperti itu, ya kita bisa tidak bengang-bengong, celingak-celingek gitu kan. Tapi kita langsung bereaksi. Bagaimana caranya gitu. Terutama jangan panik ya mang ya. Itu nomor satu. Kalau ada yang hipo nih teman-teman kalian ketika mendaki gunung, poinnya jangan panik. Pertama jangan panik mang. Betul. Karena ketika sudah panik, hipotermia itu nggak akan tertolong menurut gua gitu. Sangat berbahaya. Apalagi pas ketika 4 orang itu pendakian terus tidak ketemu dengan pendaki lain. Wassalam deh. Wassalam itu. Aduh, meninggoy. Kalau bisa-bisa meninggoy itu bahaya beneran. Hipotermia itu nggak main-main ya. Gak hanya sekedar kedinginan biasa, itu luar biasa banget. Luar biasa itu. Makanya harus lebih hati-hati lah ya. Sambil ngopi ya, kita mungkin lanjut. Itu ciri-cirinya yang mudah diketahui itu yang seperti tadi ya dijelaskan. Setelah ciri-ciri itu mungkin ada kenapa bisa terjadi hipotermi gitu. Ya. Nih kalau di gunung nih gak ada sendok, pakai bungkusnya aja dilipat. Jangan pondok ide. Kita harus berkreasi lah. Kalau di gunung tuh nggak bisa diem stuck kayak di hotel gitu, semua ada. Nggak men, nggak secemen itu. Kita apapun harus bergerak gitu, harus bisa dimanfaatkan lah. Kalau perlu kondisi alam juga bisa. Tambahan lagi mang, nih sampah jangan buang sembarangan. Kumpulkan aja nih, kresek misalkan itu masukin. Aturan wajib utama tuh. Bawa lagi turun. Yang disimpan di sini. Itu hukumnya wajib lah. Mungkin lanjut ke pembicaraannya. Ke tema hipotermia. Penyebab. Jadi apa sih yang menyebabkan si seseorang itu di ketinggian tertentu atau suhu tertentu tuh mengalami hipotermia, mengalami kedinginan, yaitu hipotermia. Sedikit yang saya tahu mang gini. Boleh ceritakan? Pertama, dia belum sarapan mang, perutnya kosong. Perutnya kosong. Nih yang mendaki nih, usahain kalau mau naik makan dulu, wajib tuh. Betul, makan dulu karena perut hal kecil ya itu tuh, padahal hal kecil itu. Tapi karena bermanfaat. Kalau perut kosong pasti dingin tuh. Benar. Kedinginan tuh, masuk angin lah gitu, atau cepet ya. Ringannya masuk angin mang. Benar. Terus kesananya ya hipo gitu. Nah, itulah terus penyebabnya.
Kalau bawa baju banyak sih lebih baik kalau baju udah basah ganti. Udah jadi baju udah terasa basah nih nggak Basah nih. nyaman. Ya, lebih baik ganti gitu, Ganti. nggak usah lebar-lebar, nanti bisa dijemur lah, dipanasin gampang gitu. Ya pagi-pagi kan suka ada sinar Betul. matahari tuh. Jangan maksakan sesuatu yang sudah kita tidak nyaman, karena Iya. itu bisa menimbulkan efek gitu kan. Seperti Assalamualaikum, ngopi dulu. tadi. Ngopi dulu, om makih lah tuh, masalah bersulang jas, jay, skuy ya, skuy. Mantap jiwa. Hangat guys. Oke, jadi itu salah satu penyebabnya. Sarapan memang harus dilakukan, terus Ya. baju basah ganti ketika dalam perjalanan juga tidak masalah gitu kan. Penyebabnya itulah yang sering terjadi di penderita hipotermia. Terus jangan sok jagoan kalau dingin pakai jaket. Nah, betul Jangan juga. sok jagoan gitu. Ketika terasa dingin jangan memaksakan. Jangan memaksakan diri. Terlihat jago, terlihat gimana ya, biasa aja. Kita dingin ya pakai yang hangat, jaket pakai gitu. Besi kaos kan dalam basah nih, Iya. udah basah ya udah ganti gitu kan, nggak usah repot gimana ribet. Justru bakal terjadi efek yang berbahaya ketika Iya. kita mengabaikan sesuatu yang sederhana gitu. Nah gini mang, kebanyakan kan kalau dingin nih di jalur mending ngopi ya mang. Ngopi dulu, kan Ngopi, hangat nih. istirahat, Tuh. ngopi. Kayak gini ngopi. Itu buat menstabilkan suhu tubuh kita Suhu ya. tubuh. Harus ada supaya yang hangat-hangat gitu. Kalau perlu lapar di jalur ya buat bubur atau buat mie rebus, itu lebih dianjurkan daripada memaksakan kita perjalanan setelah terjadi sesuatu berabe gitu kan, repot Berabe. sendiri, repot ke tim, repot ke semua gitu kan. Jadi diminimalisir lah kejadian-kejadian itu dengan cara ya saling mengingatkan gitu di tiap anggota, di tiap pendaki itu. Terus sekarang mang ada yang lebih parah mang. Apa Kayak kasus-kasus di laut tuh, yang Gunung matinya, Lawu. ya matinya kan dalam keadaan telanjang mang. Lupa saya mang namanya apa tuh? Aduh, apa ya? Apa ya? Mungkin itu penyakit yang di atas sipo ya mungkin ya. Ya di atas Sipo itu. Oh, kayak kalau namanya sih gue juga kurang tahu nih nama medisnya. Medisnya. Cuman kalau misalkan penyakitnya itu kehilangan kesadaran, dia itu menjadi halusinasi. Halusinasi tinggi. Halusinasinya tinggi, itu mudah mencapai akut banget gitu kan, hipotermia akut banget itu mudah pencapaian tertinggi. Jadi dia berhalusinasi seakan-akan dia itu hangat. Kepanasan mang. Iya, bahkan kepanasan. Bahkan kepanasan. Jadi dia membuka bajunya karena dia kegerahan, kepanasan. Padahal di kondisi saat itu dingin banget. Dingin banget. Contohnya yang di laut. Laut kan terkenal dengan gunung yang terdingin di Jawa ya. Jadi mustahil dan impossible manusia tuh bisa membuka bajunya. Oh iya. Gak ada itu ceritanya kayak gitu. Ada. Dan itu pendaki gila kata gua tuh. Walaupun masyarakat asli ya. Meskipun tuh penduduk asli Penduduk gitu. asli. Janganlah gitu dia membuka baju, tapi itu kan hipotermia akut ketika dia tidak teratasi akut itu. Dan teman-temannya pun tidak mengetahui kalau dia hipotermi. Oh, betul. Tidak mengetahui, karena kalau mengetahui ciri-cirinya dia pasti melakukan pertolongan pertama. Oh iya. Dia pasti bertindak, bereaksi. Nggak mungkin dia didiamkan aja, teman sendiri didiamkan kan. Nah itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Jadi saya anjurkan aja mending itu udah akut kan, jadi diminimalisir aja semua hal pun, karena bahaya juga gitu kan. Dia buka baju bahkan sampai telanjang karena kepanasan, padahal di situ dingin banget. Nah itu kalau menurut medis tuh pembuluh darah tuh mengecil. Itu mengecil, semua pembuluh darah tuh mengecil dan membeku, tidak berjalan ke otak. Makanya terjadilah halusinasi. Itu yang sering terjadi di gunung sampai si manusia itu meninggal gitu kan, karena dia loncat lah, lari lah, kayak yang aneh aja, bertingkah aneh gitu. Sangat aneh, konyol. Nah itu yang saya sayangkan, itu teman-temannya gitu kan, pada kemana? Kenapa gitu? tidak sadar gitu bahwa temannya tuh terkena hipotermia seperti itu. Itulah penyebab kenapa bisa terjadinya hipotermi.
Dan cara menanggulanginya ya kita review lagi aja. Cara menanggulanginya ya seperti itu. Pertama-tama ya kita hangatkan si tubuhnya. Gak jauh lebih berbeda sama hipo ya Mang ya. Benar. Penanganannya gitu. Jangan sampailah ke tahap itu. Jangan Kalau sampai bisa, karena udah ke tahap itu susah. Yang saya tahu kalau sudah tertahap itu dia harus dilukai. dilukai. Maksudnya dilukai dia tusuk atau Oh, biar sadar ya Mang. betul dia biar Oh, terasa iya, iya. sakit, dia tersadar. Nah, barulah kita ngambil tindakan yang agak sedikit ya kepret iya, saeutik lah gitu kan. Dia Agak tersadar. disakiti sedikit. Bener, agak ditusuk lah sama jarum kayak sama apalah atau sama Kalau saya kayaknya pisau. gampang aja kayaknya Mang. Bisa Gampang aja ya. kita pukul aja, tempeleng aja kita. Bukan maksud nyiksa gitu ya. Betul. Bukan, Itu bukan buat itu. menyadarkan gitu Menyadarkan kan. sih. Karena bahaya kalau dibiarkan itu nggak akan tertolong. Iya. Karena udah akut itu. Udah akut. Bahaya itu, lebih baik ya itu kalau yang saya tahu nih, ya lukain aja gitu kan. Lukain itu dalam artian ya luka secukupnya aja yang biar dia terasa sakit dan tersadar. Kalau sudah tersadar kan dia langsung ke otak tuh langsung wah dingin. Nah, kita kasih penanggulangannya itu dengan apa ya? Ya kasih yang hangat gitu, bajunya ganti, kasih jaket, sama teman-temannya kasih bawa jaket, ya semuanya lah kasihin dulu lah. Ya. Sleeping bag kasih, kita buat api unggun, kita buat air hangat gitu Teh kan. manis sih disarankan teh manis. Teh manis lebih bagus, Lebih bagus. tenaganya ada nanti. Ya itulah penanggulangan pertama kata gue gitu sih. Ini ada ini Mang, yang skin or skin, yang penanggulangan terakhir nih. Tuh, itu mah Banyak orang yang salah persepsi ya. salah persepsi Mang. Bahaya itu. Bahaya itu. Skin to skin tuh cara dari ke seberapa ribu gitu kan. Iya. Menurut Cara gua terakhir gitu. banget Cara gitu. terakhir itu. Terakhir banget. Karena hati-hati teman-teman, pemahaman dari skin to skin itu kan berarti terjadinya kulit dengan kulit ya. Iya, skin to skin. Apa itu skin to skin? Ketika si korban hipotermia itu dibuka bajunya, si yang menolong juga sama, kita berpelukan. Berpelukannya cuman hanya sekedar untuk menghangatkan dari suhu tubuh yang Ya. normal ke si penderita hipotermi, bukan untuk lebih parah disetubuhi. Oh, itu lebih parah Ada nih. ceritanya itu, jangan salah. Ada kasus itu terjadi nih. kasus. Wah itu Parah Waduh, sih, parah. nggak bisa ngomong apa-apa sih soal si pelaku Kita ini. gak bisa berkomen apa-apa ya. Iya, kalau udah gitu ya aduh, itu cuman astagfirullah aja lah. Iya. Maksudnya tuh kok bisa sampai ke situ gitu, berpikiran. Kadang gue ngedengar itu emosi. Logikanya gini Mang. Cewek misalkan hipo nih. Heeh. Ya, ditolong sama cowok. Hmm. Nih. Coba kalau cowok sama cowok gimana Mang? Kan Kok gak kebayang aja. kebayang. Paham lah kan, lu paham kan gini. Jijik. Asli mah. Aduh. Nah, gitu lah logikanya gitu. Anjir. Udah lah, jangan sampai terjadi lah. Jangan Skin to skin tuh cara yang dari sekian ribu ya. Banyak hal cara kok. Saya yakin sih Lebih baik mencegah daripada mengobati Mang. betul itu mah Lebih baik udah mencegah. memang rumusnya. Iya. Jadi jangan sampai lah skin to skin itu kalian salah persepsi ya. Aduh. Jangan sampai seperti manusia tubuh. Wah, kesempatan nih gua anjir dia hipotermi nih, ya udah langsung aja skin to skin. Ngapain coba langsung skin to Aduh. skin? Itu pokoknya mah anjay banget lah pokoknya mah, lebih-lebih dari Odading Mang Oleh gitu kan, merasanya dia Iron Man, terus yang anjay banget gitu kan. Jadi mending udah saya katakan tadi ya, lebih baik dengan cara yang sederhana, step by step, tapi pasti gitu kan, tidak perlu dengan tindakan yang senonoh gitu. Itu di saat tidak dianjurkan. Nah, Saya tidak menganjurkan hal skin to skin untuk si penderita hipotermia. Masih banyak cara yang masih banyak cara yang lain lah. ya. Jadi ulasan mengenai hipotermi singkat jelas kata saya tuh. Semoga bermanfaat Mang. Nah itu ya intinya Pak. Semoga bermanfaat lah. Bagi yang belum tahu ya. Bagi yang belum tahu, bagi Nih yang kalau udah tahu yang ya, udah tahu ya kita sharing aja ya. kalau nambah-nambah. ada yang kurangnya bisa ditambahin di Bisa komentarnya ya, tambahan Mang, di ya. kolom komentar nanti Kolom ya. komentar. Atau yang Kang gininya kurang, ini boleh silakan, karena kan manusia tidak luput dari lupa.
dosa itu memang tempatnya, kalau tempatnya benar itu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Mang, ulasan mengenai hipotermia. Mungkin dari video nanti selanjutnya ada tips-tipsnya lagi mengenai penyakit lainnya yang Kalau ada di enggak gunung. Mang, next video kita ngejelasin tentang, kan banyak nih penagih-penagih yang nyasar. Nah, next video ya. Itu Next video. next video pasti penasaran. Saya yakin ilmu ini mungkin bermanfaat meskipun sederhana ya, Sederhana. dan singkat gitu. Ya, oke lah, baiklah. Terima kasih yang sudah mau menonton setia di channel DanceQ ini. Terima kasih buat kameramen dan narasumber ya yang sudah menceritakan pengalamannya gitu kan. Saya juga sebenarnya punya pengalaman ya saat perjalanan di Semeru, tapi nantilah next lah saya ceritakan kembali ya, karena memang kondisi cuaca juga sudah mulai mendung ya. Oke, Kurang mendukung guys. betul. Oke, buat yang sudah menonton, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan semoga diberi kesehatan dan diberi perlindungannya. Oke, next videonya Markica. Mang kajauhan Mang. Kayaknya Markica. Wih, jauh kene. Mang, so. Markica.